Medio. Iya, makan di Oto memorable banget sih bro. Soalnya kalau makan di Oto tuh kita waktunya nggak kerja, jadi bisa sharing-sharing. Misalnya jadi tahu nih Dava ternyata suka MU juga. Halo semuanya. Halo. Hai. Jadi sekarang kita di sini pengen tahu nih gimana pandangan kakak-kakak tentang Medio. Dan reminiscing nih, apa aja sih yang udah dilakuin bareng-bareng di Medio? Nah, mungkin Gua sebagai co-founder, sebenarnya kami bertiga ini co-founder sih. Jadi memang yang pertama kali membangun Medio itu ya kami bertiga. Jadi waktu itu masih serabutan ya, semuanya kita pegang, kita kerjain. Seiring berjalannya waktu, kemudian gue belajar jadi head of product iya, head of business iya, jualan iya, ngeliatin production iya. Jadi mau nggak mau akhirnya marketing planning juga iya. Jadi akhirnya selalu ganda, semuanya harus belajar gitu di tengah semuanya hal baru yang harus dipelajarin gitu. Jadi banyak banget sih sebenarnya yang bener-bener stretching out of my comfort zone ya. Kayaknya rasanya nggak ada comfort zone yang bener-bener comfort gitu, semuanya everyday is a new day gitu ya, karena timnya juga baru, ganti-ganti dan segala macam. Dan yang paling disukain ya mungkin sekarang udah bisa, kalau dapet klien seneng banget gitu. Kayak ternyata gue bisa ya jualan sebenarnya ya gitu. Kayak ternyata there's a way to approach client, nyusun kerangkanya dan segala macam. Jadi udah mulai bisa ngerasain joyfulnya kalau proposal goal, bikin sesuatu hal yang kita percaya. Karena podcast ini kan emang gue believe dari 2016 ya, 15-an kalau nggak salah. Terus kemudian dari cuma mulai obsesif satu podcast, jualan trainingnya di Kompasin situ, terus sampai sekarang dipercaya untuk jadi megang diri suatu inisiatif project yang mengarah ke bisnis profit. Itu buat gue kayak udah gila juga ya sampai dikasih kesempatannya seperti ini sama bareng. Dan yang lebih make it special lagi karena kerjanya bareng mereka berdua yang gue kenal udah cukup lama. Itu yang malu ya. Terus kalau yang nggak disukain paling ya kalau pitching tuh gagal gitu ya. Kalau kita udah berusaha sebaik mungkin, persiapan sebaik mungkin, terus kemudian gagal. Kalau gua, mungkin kalian sudah ada yang muak mungkin ya dengar ini berulang-ulang. Mungkin kalau yang udah pernah nonton memori sebelumnya, tapi gua Ellen. Biasanya ngerjain dikerjain dan ngerjain. Sebagai podcast produser juga, ada podcast obsesif, Kompas TV Suci, dan banyak lah yang project-project yang dulu dipegang gitu. Terus sekarang juga ngerjain sama teman-teman Brandcom, membangun produk produk Medio, mendeliver itu ke masyarakat yang lebih luas. Nah itu sih sebenarnya gambaran pekerjaannya. Sukanya banyak banget. Pertama kali diajak ibu ini di hijack saya ke unit ke program produk Medio ini. Senang banget karena gue pribadi memang suka di dunia yang suara-suara, karena saya VO talent, tolong hire saya ya kalau kalian nonton ini. Promosi ya, boleh. Jadi karena dari situ terus kayak dulu pas zaman masih kuliah ketemu Mbak Suli, dia yang kayak mentorin gue untuk bikin podcast juga obsesif. Dari situ lah seneng ketemu banyak narasumber yang luar biasa lah, pokoknya super inspired juga dari sana. Itu sih, dan struggle-nya ya banyak. Kita banyak ganti produk tuh juga sebenarnya struggle juga. Kayak gue udah ngebangun nih proyeknya dari dulu, ada momen satu kali juga ya, ngebangunnya dari awal kayak baby kita, terus akhirnya nggak works dan harus di
ganti dengan produk yang lain tuh awalnya sedih sih, karena kan masih anak muda gitu, idealis banget nih karya gue ya tiba-tiba nggak jadi gitu kan. Nah itu mungkin salah satu hal yang sedih. Dan sama Mbak Suli juga melihat tim-tim yang sangat berpotensi, yang kayak udah enak banget nih tektokan kerjanya, tapi akhirnya harus melanjutkan perjalanan mereka di luar Medio. Nah, buat sobat Medio mungkin juga udah sering lihat aku di Memori ataupun di laptop. Aku Risti, posisinya sebagai produser dan juga lead content writer. Jadi kesehariannya operasionalnya semuanya yang berurusan dengan teks, konten dan segala macam itu under my team. Terus, tadi kita nggak ngobrol terkait bergabungnya sejak kapan ya? Oh iya juga ya. Ya, saya adalah karyawan pertama Medio. Kedua adalah karyawan pertama Medio. Yang bener-bener asli secara kontrak itu karyawan pertama, pasti pertamanya Mbak Suli. Terus setelah senangnya kurang lebihnya sama Mbak Suli sama Ellen. Senangnya banyak banget. Aku paling suka ketika kita creating konsep, ketika kita pengen mulai sesuatu yang baru. Tuh kan kita di situ banyak kolaborasi, banyak brainstorming, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Itu adalah salah satu yang paling aku suka. Dan yang struggle-nya atau yang kesulitannya itu ya sama banget sih, kayak melepaskan beberapa atau menutup channel-channel podcast kita itu salah satu kesulitan. Siapa dulu? Dari yang biru dulu. Oke, halo, aku Iko. Aduh malu. Oke, aku Iko, aku sebagai produser. Hal yang paling disukai adalah saat produksi kali ya. Seru banget kan, apalagi waktu itu hampir semua program aku produksi, kayak Kansedia Korea, ada balada, ada Tinggal Nama. Wah, itu seru banget. Apa yang gak disuka? Apa ya? Report kali ya. Sama. Report susah itu. Dan gue di Medio September 2021. Iya, gue Dava. Gue di sini jadi creative production lead. Tugas gue di sini syuting. Syuting, ngambil kamera, buka tripod. OB dong. Backup data gitu-gitu. Sama ngedit lah dikit-dikit. Enggak sih, dikit. Banyak banget. Apa kalau hal yang paling disuka? Sama sih kayaknya, syuting orang tiap hari. Tiap hari tahu TV. Iya betul. Karena saya tidak buka laptop. Betul kan, kayak gitu loh. Sepatan. Betul. Bisa mondar mandir, bengong gitu kan. Kalau nggak disuka sama sih, wah persis sama kayak Iko. Gue tuh selalu bermasalah sama report, dicoret-coret mulu. Capek. Terus gue di Medio ini dari sampai September. Gue masih ingat 2 September 2021. Gue dari magang. Gue dari magang. Terus alhamdulillah dapat kesempatan yang lebih di Medio ini gitu. Halo, kalau aku Alivia, bisa dipanggil Pia, Alivia atau Pia. Terus aku di sini posisinya jadi content writer. Awalnya content writer, terus habis itu naik pangkat aja. Bintang berapa? Bintang 5-nya ya. Nah, terus habis itu diamanahin juga jadi editor naskah. Bukan editor video, nggak bisa ngedit video. Nah, terus habis itu yang disukai dari kerjaan aku adalah menulis. Ya, pastinya menulis, terus juga nyunting tulisan orang itu seru banget sih, diacak-acak terus. Seru banget sih ngecekin tulisan orang-orang, jadi bisa cari tahu perspektif baru kan dari sudut pandang mereka kayak gimana. Terus juga brainstorming ide skrip, ide naskah. Terus abis itu kalau hal yang paling gak disukain adalah menunggu report dari Maaf ya. karena harus aku yang ngecek ya gitu. Terus abis itu aku masuk ke Medio di November 2021.
Soalnya kalau makan di O2 tuh kita waktunya nggak kerja, jadi Iya. bisa sharing-sharing. Misalnya jadi tahu nih Dava ternyata suka MU juga. Kok klub yang nggak pernah menang itu ya? Emotional damage. Itu sih jadi makin tahu, jadi makin deket juga sama anak-anak media pas lagi makan siang bareng. Terus juga ini nggak sih Dav, Mbak, pas jalan-jalan juga Iya, yang Dufan ya? Benar. Iya, itu seru. Juga. Iya kan? Pertama kali soalnya ke Dufan aku dari media. Nggak, jalan-jalan ke Jogja itu salah satu, pokoknya ya highlight memang sih, ya. outing sih, itu highlight walaupun nggak semua tim medio ya, sayangnya betul. nggak, maksudnya nggak Intinya benar. yang nggak kerja kayak jalan ke medio, jalan-jalan ke Pokoknya nggak kerja. ke Jogja, Itu highlight Dufan, makan bukber, makan. end-year dinner, terus banyak media terus happy doang kita kerja apa itu kerjaan cuma makan konten jalan-jalan konten ya. Iya. temen aku sampai bilang iya dong Sama yang paling menyenangkan ya pas tanggal 25 sih. wah gajian Benar-benar ada banyak beberapa acara juga kan, kayak kita makan-makan. Ya. Maksudnya Iya. bukan makan di O2, kayak misalnya kita lagi ada acara di luar, terus ada acara seminar apa, kita datang. Pas buka puasa kan juga buka makan di puasa. luar, benar. Jadi Itu banyak sih. sih. Kalau kerjaan ya every time anak-anak intern itu bikin karya dan akhirnya kita rilis, Benar. wah itu rasanya The bangga banget best. sih, kayak wah they actually can make this real gitu ya. Mungkin tambahan juga kalau gue sih lebih highlight ke people, shout out to tim Ya. konten, tim kreatif, Konten. tim Brandcom semuanya. nggak kalah dari Brandcom Jadi kayak kalau setiap kali bikin sesuatu terus kayak wah keren nih gitu, jadi seneng banget sih. Mereka Bener. juga semakin berkembang tim di medio, jadi kayak Iya. ngerjainnya bareng-bareng terus Achieve-nya bareng-bareng. mereka bisa bertumbuh dan bikin sesuatu karya-karya yang keren tuh gila sih, seneng banget. Setelah aku pikir-pikir 2,5 tahun kerja di medio, kalian tahu hard skill apa yang aku gain? Apa tuh? Aku bisa tidur sambil berdiri dan 5 menit setelah aku dapat bangku di transportasi aku bisa langsung tidur. Wow, itu adalah suatu achievement untuk aku. Kayak aku kalau naik kereta tuh atau naik Transjakarta tuh bisa tidur sambil berdiri kalau rasa ngantuknya. Atau kalau aku dapat duduk, aku 5 menit langsung. Ya dari yang nggak bisa bikin report jadi Bisa report lagi. Hashtag Iko report. pusing. Kalau hard skill dan soft skill mah banyak banget ya kalau di list ya. Tapi hard skill gue rasa mungkin kayaknya akan relate sama jualan, branding, terus kemudian soft skill itu wah banyak banget sih. Mungkin communication, kompromi, manage team, koordinasi. Jujur aja gue juga leader yang masih banyak kekurangan. Belajar dari nol, gimana tiba-tiba mimpin tim 20 orang gitu ya, dengan semua drama dan wah gila sih, itu gue rasa it's even harder than managing the product gitu. Karena managing people itu adalah langkah pertama lo untuk fundamentally manage growth the business sih sebetulnya. Banyak mencoba hal baru. Betul. Iya, betul. Betul. Bikin event. Iya. Coba aja dulu. Benar, coba aja dulu. Iya, sekarang kita coba aja dulu gitu ya. Benar. Di sini tuh nggak ada offer guys, adanya order ya. Jadi emang nggak bisa nolak. Nggak bisa. Jadi jalanin aja dulu, udah jalanin aja dulu. dulu. Sambil ngeluh. Let's go. Terus apa? High intention, low attachment. Jadi kayak kalau ada produk-produk yang harus kita selesaikan, ada orang-orang yang harus come and go. Iya. Bagian dari proses. Ya, belajar dari proses semuanya, belajar keep humble sih sebenarnya. Iya. Di media tuh ya keeping me humble sih untuk selalu belajar dengan anggota tim juga gitu. Karena kita sebagai leader tuh nggak sempurna, tentunya masih panjang banget proses Iya. perjalanannya. Gitu sih. Hmm, Iya toh, itu. banyak belajar kita. Banyak belajar. Mungkin kalau dari aku Anyaman Jiwa kita pernah ranking 9 dan sampai saat ini masih bagus semua. Ini kan cuma juga guys.
jiwa ya kan, alhamdulillahnya, apalagi banyak partner kan. Ada Mas Henry Manampiring, ada Dir Astrid yang suka ngebantu, ada Ji Santoso Putro, terus ada komunitas kesehatan mental, ada Relief juga, terima kasih banyak untuk supportnya. Ada Dokter Darmawan juga yang ngebantu anyaman jiwa gitu. Event kali ya dari teman-teman Brandcom tentunya, dan juga produser yang bantu banyak buat dari kita belum ada apa-apanya sampai bikin Twitter Space yang tembus ribuan, belasan ribu bahkan listenersnya, terus bikin offline event juga. Kemarin pertama kali itu kita bikin kopi darat akhir tahun sama teman-teman podcaster community, seneng banget bisa sharing juga sama mereka. Terus akhir-akhir ini kita bikin temu suci, terus keluar keringat bareng Kuku dan Dwi, main futsal bareng. Banyak yang kita pelajari dari sana, dan itu kayaknya salah satu achievement yang luar biasa sih buat kita semua. Achievement banyak, kita kayak handling klien yang tadinya tuh gue ngerasa kayaknya gue gak bisa kerja sama orang-orang itu deh, tapi ternyata bisa ketemu, bisa kerja bareng di apa namanya sama mereka gitu. Misalkan Kompas 100 CEO Forum tuh salah satu yang menurut gue keren, walaupun ya ada tantangannya juga kayak gitu, tapi emang setiap klien tuh ada tantangannya ya kayak gitu. Kalau dari aku tentu saja our first client. Wow, shout out to Innocent. Luar biasa ya. Itu wow, sangat luar biasa, yang bener-bener mungkin karena klien pertama juga ya, kita juga bener-bener kita ini iya, kita yang custom ya. Iya, jadi kita juga belajar koordinasi sama anggota tim juga kan. Di situ bener-bener ya banyak banget yang dipelajari di situ, ups and down-nya juga banyak banget. Jadi cukup sangat berkesan sampai hari ini. Dan tentunya yang masih terbaru, project ulang tahun bareng sama Bobo yang ke-50 tahun kemarin itu salah satu achievement juga untuk tim konten writer. Kita di situ juga banyak hands on di proses penulisan ulang, terus produksinya juga sampai akhirnya bisa naik di platform Noise. Terus kita juga punya program project ya, kayak buat anak-anak teman-teman tim intern, kita bikin original series. Itu juga Ada 6, ada Hampir Tinggal Nama, Ampas, terus Rubik, Agung, Kadaver, sama yang terakhir ada Sengkarut. Makanya dengerin di Pinyol. dengerin kan. Oh, promosi ya. Pasti ya, baik. pasti baik. Baik. Kalau in terms of client, semua klien adalah buat gue achievement, karena semua klien brings new perspective. Yang satu bikin lu lebih pintar, satu lebih sabar, satu lebih lebih bisa managing konflik, lebih bisa manage diri lu sendiri, dan bikin tim kita lebih solid. Sebenarnya itu sih. Jadi semua klien itu berkesan. Shout out to Indosat, shout out to Accenture, Lighthouse, Kominfo. Yang pertama kali kita dinas juga ya. Terus banyak lah ya klien-klien, semua klien buat kita ambis, buat kita juga, buat kami sangat memberi pelajaran yang buat kami itu adalah achievement. Kalau dari aku sendiri yang awalnya juga nggak bisa ngomong banget, sekarang jadi banci kamera, agak jadi banci. Baru meletek. Baru gitu. meletek dia. Kok enak? Iya. Itu sih awalnya dari diterjunin di Kamkor kan, terus lama-kelamaan jadi kok seru ya ternyata ngomong ya. Emang lebih seru ngomong sih daripada kerja. Aduh, gue bilang apa, mending Produksi produksian. pelarian ya, Mas. Iya, di situ nggak buka laptop tahu. Oh, tinggal pasang status. Itu aman. Oh gitu. Banyak juga, joy-nya banyak, stressful-nya juga, namanya juga kerjaan ya. Iya, selama hidup gue rasa stres pasti ada sih. Ya, handling klien juga happy tapi stres juga. Sama sih kayak manage waktu sih, Iya. sama energi. Manage energi sih. Iya. Banyak ya. Paling stressful ya, managing people lah ya. Managing Pasti. people Kejar juga. deadline juga stres.
dikejar deadline. Iya, benar. Dikejar deadline Basuli. Menunggu kabar narasumber. Ini stres Di banget. PHP jar narasumber. PHP-in narasumber. Udah deal ganti, ghosting gitu kan. Udah ngasih paket di ghosting. Wah. Yang bikin 3 stres itu karena berbarengan. Oh, iya, benar. Project iya, report iya, production juga banyak gitu kan. Terus pegang 5 atau 4 gitu teman-teman produser lainnya gitu. Dan itu secara barengan. Itu sih yang bikin, ini gimana cara baginya, apa kita membelah diri gitu kan. Itu yang bikin stres. Iya, tapi kalau bahasanya dia tuh happy problem. Yang bener. Emang happy gak sih? Yang kita happy gak sih? Ya basically ya semuanya stres. Yes. Tapi banyak pelajaran. Kalau kata Dapa, Happy problem. Salah lagi. Happy problem aduh malah. Minum dulu. Bener sih, bener kata Mbak Iko, itu saat-saat yang stressful banget karena kadang-kadang tuh datangnya barengan. Cuman kan karena kita satu tim, jadi kadang-kadang diminta tolong satu sama lain, jadi kita sama-sama saling membantu sih. Uhuy. Itu. Seneng. Tekan sih buat. Thank you. Udah gitu aja. Itu ya Ya apa ya? Jadi lebih oke. Lebih sini. Jadi lebih flashback. Jadi flashback mengingat Iya. baik aja sih. ya gitu mengingat dosa-dosa lama. Mengapresiasi Retweet. apa yang sudah dilakukan. Idam. Oh, jadi tadi refleksi itu sebetulnya membuat, at least membuat gue ya, itu ternyata banyak hal yang bisa disyukuri juga sih di balik semua peristiwa ini. Jadi banyak banget hal-hal yang full of abundance yang diberikan oleh Medio ini sama tim 20 orang, 80 bahkan ya yang ada di Slack itu ya. Semua pelajaran yang bisa kita syukuri lah. Kan jadi serius lagi kalau gue ngomong. Iya. Lagi refleksinya lurus. Refleksinya lurus. Gimana kalau dia jangan jawab, kita aja yang Refleksinya lurus. jawab. Kalau misalkan gue jawab refleksi, wah ini kayaknya lambung yang itu. Kayak gitu. Capek Tadi banget. kenapa aku bilangnya nggak bisa? Iya kan di media aja organisasinya kan enggak. Oh gitu. Ini udah dikasih tahu ya episode terakhir. Belum ini baru episode terakhir. Oh iya, oke. Jawab weh. Udah aku aduh. Udah kuat. Iya, sorry. Ya kalau ditanya perasaan sedih ya. Yes. Lu sedihnya ya, Mir. Langsung lo ambil. Sedih aja lagi. Iya pasti sedih lah, apalagi kalau misalkan inget-inget dulu kan, maksudnya di awal kita masih di gedung sebelumnya di KGRN, terus akhirnya kita di sini berkembang bersama. Berkembang biak. Ya, Berkembang biak. ya. Jadi throwback gitu loh, betapa sulitnya mencari pekerjaan gitu kan. Terus akhirnya ya udah deh, nggak fokus. Kalau ya 2 tahun sih, ini tempat gue belajar sih guys. Wah. Jadi pastinya tak akan terlupakan apa namanya sebagai ya Medio sudah memberikan banyak sekali pelajaran, banyak sekali pengalaman kayak gitu, asam garam kehidupan sudah ya tapi ya bersyukur sih maksudnya pernah berada di sini bersama dan yang ada di belakang Dan tim. kamera ini Dan juga. Huru haranya. Ini guys. Apa? Itu pasti bakal kangen banget. Itu sindrom Oslek. Oh. Ya, kurang briefing sama Ringga. Di silent. Iya, marah pas banget Osleknya dibunyiin. Berbunyi
kan saya sering produksi. Oh iya. Kok orangnya alasan lagi laptopnya nggak nyala. Laptopnya nggak nyala. Gambarnya ikon rekaman. Iya, betul sekali. Pasti akan sangat merindukan bunyi Slack. Iya. Kalau gue akan merindukan kemacetan Gatot Subroto ya. Semanggi. Ya. Ya, ayo. Merindukan momen-momen horor. Bener aja lo. Bener aja. Kamu apa? Merindukan produksi kayak sekarang. Iya sih, itu bener sih. Yang ternyata sebenarnya dari produksi ini tuh kita malah jadi kenal satu sama lain. Iya. Ternyata si Alivia banci kamera, di story, walaupun dia baru tahu 2 tahun setelahnya gitu ya. Tapi itu progres gitu. Dan bikin memori sih sebenarnya, yang tadinya project iseng gitu ya, terus tiba-tiba kalau gue lagi unmotivated, gue ngeliat video memori aja gue ngakak sendiri, terus gue balik kerja lagi. Jadi kayak mengingatkan kembali bahwa ya kita di sini udah bukan cuma mikirin sendiri, tapi juga mesti mikirin yang lain. Yang pasti terima kasih untuk semua perjalanan ini, luar biasa banget. Ini adalah pelajaran dalam fase hidup gue yang gue nggak pernah sangka ada di titik ini. Rasanya kayak orang gila, kayak cegil, drama banget. Kayak cegil tapi banyak mendewasakan gue sebagai human being dan juga sebagai leader, sama tim yang bertahan dari awal sampai akhir. Banyak banget pembelajaran, dan terima kasih banget buat kalian semua yang udah pernah berkontribusi buat Medio, dan semoga kita semua sukses menjalankan hidup berikutnya. Amin. Dan juga tim-tim yang udah duluan gak di Medio juga sukses menjalankan journey-nya. Wah, kita disuruh horor sis. Dan apalagi ya, gue bangga banget lah sama kalian. Jadi kayaknya terlepas dari apapun yang terjadi saat ini, always be proud of ourselves. Gue bangga banget sama kalian semua. Thank you banget. Dan mungkin terima kasih dan juga minta maaf juga untuk semua tim, untuk semua yang pernah di Medio dan saat ini di Medio, atas semua kesalahan maupun baik perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari situ. Of course. Thank you once again. Oke, mungkin tadi udah beberapa dimention juga sama Mbak Suli, sama Ellen juga untuk klien-klien kita. Terima kasih atas kepercayaannya, udah mau kolaborasi kerja sama bareng sama kita. Mau minta maaf juga kalau misalkan ya mungkin selama proses kerja barengnya itu kita masih banyak kurangnya. Itu kita jadikan pembelajaran juga. Semoga harapannya kita masih bisa ketemu ya di project-project selanjutnya. Meskipun bukan dari bawah Medio, tapi sangat terbuka kalau kita masih kerja sama. Ya. Terima kasih ya untuk para talent, kakak-kakak dan juga Mbak Suli yang sudah hadir dan meluangkan waktu nih untuk bertanya-tanya terakhir. Dan sampai jumpa untuk Sobat Medio. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. See you di episode memori selanjutnya. Follow media sosial kami di Instagram, Twitter, TikTok, dan juga LinkedIn Medio by KG Media. Buat Sobat Medio yang mau mengirimkan kritik dan saran juga bisa loh kirim lewat DM Instagram kami.